ini dalam rangka kelima ini kita jumpa kembali. Gimana semuanya sehat? Baik, sebelum memulai pembelajaran sekarang berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Kepada KM, ya ini Talipa, Angga, yang jauh berapa orang? 4 orang. Siapa saja? Fatin sama Fatin. Kita akan bahas tentang P5. Apa itu P5? Jadi P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tema hari ini atau tema P5 sekarang ini itu tentang makanan tradisional. Sekarang kita membahas dulu tujuan pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajaran? Yang pertama, apa itu P5? Yang kedua, mengetahui makanan tradisional dari berbagai provinsi. Jadi supaya kita tahu dari berbagai provinsi mana saja makanan ciri khas mereka. Yang ketiga, mengetahui makanan sehat dan makanan tidak. Keempat, mengenali makanan tradisional khas Jawa. Terus, yang selanjutnya, mengetahui bahan-bahan apa saja yang harus disiapkan. Nah, jadi yang selanjutnya dapat membuat iklan produk makanan yang menarik. Terakhir, membuat proyek makanan tradisional khas Jawa. Jadi itulah tujuan yang akan kita capai dalam suatu proses pembelajaran. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan pemantik. Coba, apakah kalian tahu nama makanan beserta asal daerahnya? Coba, Dian, sebutkan nama makanan beserta daerahnya. 2. Serabi Jawa Barat. Terus sate Marangi Purwakarta. Coba ada lagi yang lain, langsung yang lainnya. Cewek, siapa? Deswita. Apa? Ikan patin dari Jambi. Terus Papeda dari Papua. Ada lagi PMP Palembang. Ayam itu dari Bali. PMP Palembang. Terus ada. Nah, berarti masuk ke selanjutnya. Seperti apa makanan sehat dan tidak sehat itu? Coba, makanan sehat bergizi, berprotein, nutrisi. Terus
tidak membahayakan bagi diri kita. Terus ada juga makanan yang tidak sehat. Ya sudah tentu kan makanan tidak sehat itu berarti makanan yang dapat membahayakan diri kita, terutama bagi orang yang mengkonsumsi. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas makanan tradisional. Nah, ini ada makanan tradisional adalah jenis makanan atau minuman yang berasal dari resep turun temurun dan merupakan bagian dari budaya serta identitas suatu daerah. Nah, jadi makanan tradisional itu makanan ciri khas yang mana resep makan turun temurun dari nenek moyang dan memiliki identitas dari setiap daerah. Contohnya Jawa Barat kan Surabaya, nah itu kan identitas ciri khas berarti makanan tersebut berasal dari Jawa Barat. Nah di sini ada ciri-ciri makanan tradisional. Nah, yang pertama apa? Menggunakan bahan-bahan yang sering digunakan berasal dari lingkungan sekitar dan diolah tanpa banyak bahan kimia. Nah jadi berarti coba makanan tradisional sehat atau tidak? Sehat. Kenapa sehat? Karena tidak banyak mengandung kimia. Terus yang kedua, proses pengolahannya memanfaatkan cara-cara tradisional seperti memasak dengan tungku, fermentasi atau teknik susu. Coba biasanya surabi pakai nama tungku. Jadi beda rasa atau aromanya itu beda dengan memasak pakai gas LPG. Jadi pakai gas LPG mah beda rasa dan aromanya itu berbeda. Nah, makanan tradisional biasanya dia pakai tungku. Terang tungku tuh tungku suluh, terang suluh. Terus yang ketiga, kaya nilai budaya. Makanan ini seringkali terkait dengan upacara adat, perayaan atau simbol tertentu dalam tradisi masyarakat. Yang terakhir, rasa khas dan otentik, memiliki cita rasa yang unik sesuai dengan daerah asal. Nah, di sini ada contoh makanan tradisional Indonesia. Nah, ini wedang berasal dari Minangkabau, gudeg. Nah, dari mana? Dari Jakarta. Papeda, pempek, sate lilit, Bali. Nah, jadi ini ciri khas makanan dari daerah atau provinsi yang berbeda. Nah, makanan tradisional tidak hanya sekedar hidangan, tetapi juga menjadi warisan budaya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat. Nah, sekarang akan dibahas menurut apa itu makanan sehat? Yang pertama, dibolehkan oleh syariat. Nah, contohnya daging sapi, daging kambing. Nah, jadi dari hewan-hewan yang halal. Yang kedua, baik produk beli dan beli. Nah, jadi makanan itu harus bersih, jangan sampai makanan habis di makanan itu tidak bersih, terkena debu. Nah, itu jangan dimakan karena membahayakan tubuh. Ya. Terus harus higienis, jangan sampai contoh ada makanan yang jatuh pasal 5 menit ulah ya. Nah, itu tidak higienis. Terus makanan yang bergizi seperti apa? 4 sehat 5. Yang ketiga, tidak berlebihan. Nah, jadi kalau makan saja ya, jangan berlebihan. Contohnya makan ya berlebihan, makan sekali sendok, itu kan berlebih. Atau contohnya minum sekali sadrem ya. Nah, itu kan tidak baik. Yang keempat, menjaga kesehatan, mendukung fisik dan spiritual untuk beribadah kepada Allah. Coba kalau kita makan makanan sehat, baik nggak buat tubuh? Baik. Ketika baik buat tubuh, maka
tubuh kita, fisik kita itu bisa dibuat untuk non untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisional khas Jawa. Nah, salah satu daerah di Indonesia yang terkenal akan kabar makanan itu Jawa Barat. Nah, jadi Jawa Barat itu terkenal dengan berbagai aneka makanan ya. Nah, daerah yang dikenal dengan tanah Sunda ini memiliki makanan khas yang hingga kini masih banyak ditemukan. Nah, tadi ya banyak wisatawan dari berbagai daerah berburu kuliner khas seperti pokoknya banyak ya, saking kebanyakan dan sebagainya. Nah, baik, ini adalah hasil dari tiap kelompok, yaitu membuat apa? Iklan produk yang akan dipasarkan. Itu kelompok satu. Kita sebagai warga Jawa Barat harus mencintai makanan tradisional. Khususnya makanan tradisional Jawa Barat. Karena makanan tradisional itu memiliki ciri khas yang bisa membangkitkan ekonomi setiap daerah. Dan selain itu juga kita di sini harus memakan makanan yang sehat supaya kita semua mendapatkan gizi nutrisi untuk kekebalan tubuh kita. Hari ini dicukupkan sekian. Nah, sekarang silakan dipimpin dulu doa oleh kelompok UMKM. Siap.